Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rodia dengan NIM A40123007. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan global. Apa sih itu pendidikan global? Nah, untuk mengetahui apa itu pendidikan global, mari simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian pendidikan global. Menurut Sapria, tahun 2017, halaman 120 sampai 138, pendidikan global adalah upaya untuk menanamkan pandangan mengenai dunia kepada siswa dengan menekankan pada saling keterkaitan antar budaya, umat manusia, dan kondisi planet bumi. Kemudian, menurut Nasution dan Lubis, pendidikan global tidak hanya berfokus pada pengajaran tentang geografi atau sejarah internasional, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, keberagaman, dan kerjasama antar budaya. Nah, jadi pendidikan global merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung dan kompleks. Melalui pendidikan global, siswa diajarkan untuk memiliki pemikiran kritis yang tidak hanya terfokus pada lingkungan lokal, tetapi juga pada tantangan global, seperti isu perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan konflik antar negara. Dengan demikian, pendidikan global tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan cara pandang siswa agar mereka siap untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, peka terhadap perbedaan, dan berkomitmen untuk berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah global yang dihadapi manusia saat ini. Selanjutnya, tujuan pendidikan global. Tujuan utama pendidikan global adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup efektif di dunia yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan sumber daya alam yang semakin terbatas. Pendidikan global juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dan calon pendidik agar dapat menghadapi era globalisasi yang semakin meluas. Kemudian, dampak pendidikan global. Pendidikan global memberikan dampak yang positif, tetapi pendidikan global juga memberikan dampak yang negatif. Dampak positif pendidikan global. Yang pertama, sistem pembelajaran tanpa harus tatap muka. Munculnya sistem pembelajaran online atau e-learning. Sistem ini memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk tidak harus bertemu secara langsung. Ini menjadi pilihan tepat bagi siswa yang memiliki jadwal padat, karena pembelajaran online dapat diakses kapan saja dan lebih fleksibel. Selain itu, e-learning mengurangi biaya transportasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran tatap muka, yang menjadi kebutuhan utama dalam sistem pembelajaran tradisional. Meskipun begitu, untuk mengakses sistem ini, perangkat komputer atau laptop dan koneksi internet yang stabil diperlukan, sehingga masih ada batasan dalam penggunaannya. Yang kedua, kemudahan akses informasi pendidikan. Internet mempermudah pendidik dan peserta didik dalam mencari materi pembelajaran, seperti berbagai situs yang menyediakan buku digital yang bisa diunduh dan digunakan sebagai referensi dalam proses belajar mengajar. Buku ini bisa langsung diakses tanpa perlu dicetak, yang tentunya membantu menghemat penggunaan kertas. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek di era globalisasi memberikan peluang bagi pendidikan untuk mendorong siswa menciptakan karya-karya inovatif. Metode pembelajaran tradisional yang lebih satu arah terkadang membatasi kreativitas siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih berfokus pada siswa, yang dapat merangsang pemikiran kritis dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dampak negatif pendidikan global.
Meskipun pendidikan global terdapat dampak positifnya, tetapi pendidikan global juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, meningkatnya kesenjangan sosial. Meskipun teknologi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara, kenyataannya kemajuan teknologi ini membutuhkan kesiapan mental dan dana yang besar. Di beberapa negara berkembang, perkembangan teknologi hanya dapat dirasakan oleh sekolah-sekolah di kota besar, sementara sekolah-sekolah di daerah pedalaman terus tertinggal karena terbatasnya akses dan kurangnya dana. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial di bidang pendidikan semakin melebar. Yang kedua, penurunan kualitas moral siswa. Akses bebas ke informasi di internet sangat beresiko dalam mempengaruhi moral siswa. Contohnya, situs-situs yang mengandung konten pornografi dan gambar serta video yang tidak pantas bisa dengan mudah diakses dan tersebar luas di media sosial tanpa filter. Konten-konten yang tidak sesuai ini dapat mempengaruhi perilaku siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan perhatian dari orang tua, guru, dan pemerintah untuk menjaga moralitas siswa. Yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya kontak budaya melalui media massa, yang membuka pintu bagi pengaruh budaya asing untuk masuk ke dalam negara. Pengaruh globalisasi dalam pendidikan yang didominasi oleh negara-negara maju dapat menjadi masalah bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Arus globalisasi ini dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya kebudayaan lokal Indonesia, seperti menurunnya rasa nasionalisme, mengurangi semangat kekeluargaan, dan munculnya gaya hidup yang lebih barat. Sebagai contoh, banyak remaja Indonesia yang meniru gaya berbusana selebritis Korea atau Amerika yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Demikian penjelasan mengenai pendidikan global. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.